Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqullah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan sehat wal afiat sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapat keberkahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini merupakan hari yang mulia yang patut kita syukuri. Dalam kesempatan ini juga khatib mengajak kepada para jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu memenuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang mulia, kita bisa belajar dari sebuah hadis yang menceritakan tentang 3 orang Bani Israel yang memiliki nasib yang berbeda. Orang pertama berpenyakit lepra, orang kedua berkepala botak, dan yang terakhir adalah orang buta. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Mereka adalah penderita penyakit lepra, orang yang berkepala botak, dan orang buta. Kemudian Allah Ta'ala ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Lalu datanglah malaikat itu kepada orang yang pertama yang menderita lepra dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, wajah yang rupawan, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikan bagi banyak orang ini hilang dari diriku. Maka diusaplah orang tersebut dan hilanglah penyakit itu, serta diberilah ia paras yang indah, kulit yang bagus. Malaikat kemudian bertanya lagi, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Ia menjawab, unta atau sapi. Maka diberilah ia seekor unta yang sedang hamil, dan ia pun didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, rambut yang indah, dan apa yang menjijikan bagi banyak orang ini hilang dari diriku. Maka kemudian diusaplah kepalanya, dan seketika itu juga hilang penyakitnya, serta ia diberikan rambut yang indah. Malaikat tadi kemudian juga bertanya, lalu harta apakah yang kamu senangi? Dijawabnya, sapi atau unta. Maka diberilah ia seekor sapi yang sedang hamil dan didoakan, semoga Allah memberkahimu dengan sapi ini. Kemudian malaikat itu lanjut mendatangi orang yang buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat banyak-banyak orang. Maka diusaplah wajahnya dan seketika itu dikembalikan oleh Allah penglihatannya, dan malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kamu senangi? Ia menjawab, kambing. Maka diberilah ia seekor kambing yang sedang hamil. Seiring berjalannya waktu, berkembang biaklah
unta-unta, sapi-sapi dan kambing-kambing tersebut, sehingga yang pertama kali memiliki satu lembah unta, yang kedua memiliki satu lembah sapi, dan yang ketiga memiliki satu lembah kambing. Lalu Nabi SAW melanjutkan, kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit lepra dan dengan menyerupai dirinya, yakni di saat ia masih dalam keadaan berpenyakit lepra, dan bertanya kepadanya, aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang tampan, kulit yang indah, dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda satu ekor unta saja untuk bekal meneruskan perjalananku. Tetapi dijawab, hak-hak tanggunganku masih banyak. Malaikat tadi berkata kepadanya, sepertinya aku pernah mengenal Anda. Bukankah Anda ini dulu orang yang menderita penyakit lepra, yang orang-orang pun jijik melihat Anda, lagi pula Anda miskin, kemudian Allah memberikan kepada Anda harta kekayaan. Dia malah menjawab, harta kekayaan ini aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Maka malaikat tadi berkata kepadanya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dengan menyerupai dirinya di saat masih botak, dan berkata kepadanya sebagaimana ia berkata kepada orang yang pernah menderita penyakit lepra, serta ditolaknya sebagaimana ia telah ditolak oleh orang yang pertama. Maka malaikat itu berkata, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda seperti keadaan semula. Setelah itu malaikat tadi mendatangi orang yang buta dengan menyerupai keadaannya dulu di saat ia masih buta, dan berkata kepadanya, aku adalah orang yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan. Aku telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalanan ini, sehingga aku tidak dapat lagi meneruskan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah dan juga kemudian pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Maka orang itu menjawab, sungguh aku dulunya buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang tidak Anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan memintamu mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah. Maka malaikat tadi berkata, peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini hanya diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepada Anda dan murka kepada kedua teman Anda. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang paling utama dalam hidup adalah wujud syukur kita kepada Allah, dan jangan sampai kita lupa, takabur, sombong, serta merendahkan orang lain. Jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur merupakan ibadah yang paling utama. Kalau beribadah puasa itu agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Sementara kalau kita bertakwa itu agar kita bersyukur. Sehingga artinya bahwa tingkatan puasa di atasnya adalah takwa, dan tingkatan takwa di atasnya adalah bersyukur. Ittaqu la'allakum tashkurun. Bersyukur merupakan nilai utama dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Adapun profesi kita, apapun profesi kita, seberapa besar pun atau seberapa kecil pun pendapatan kita, seberapa beruntung hidup kita, semua itu akan hanya dilihat dengan bagaimana sikap kita terhadapnya. Seberapa besar kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang tak pernah kita dapat menghitungnya, maka dapat kita renungkan bahwa bersyukur dapat menjadikan hidup kita lebih baik dan lebih bermakna. Bersyukur adalah perintah Allah, sementara berkufur adalah larangan besar dari Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan ingatlah kata Allah, tatkala pemelihara kalian mengumumkan bahwasanya jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambah untuk kalian nikmatku, dan jika kalian kufur sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Di antara nikmat syukur adalah kita dapat merasakan keridhaan dalam hati, sehingga dalam hidup ini kita merasakan bahagia yang luar biasa. Hidup kita pun akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dalam momen penuh kebersyukuran ini, mari kita banyak melafalkan pujian-pujian kepada Allah agar kita selalu bersyukur dalam berbagai keadaan, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu melihat keadaan dan kehidupan kita sebagai anugerah terindah yang diberikan Allah untuk kita semua, sehingga kita mudah untuk bersyukur dan mengagungkan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masihid dajjal. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.